Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masih semangat ya? Masih. Ya. Mari kita awali pelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Ayo ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kali ini Ibu akan sebelumnya sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan ya? Ya. Kalian semua puasa nggak? Puasa. Wih, pinter. Tapi masih semangat ya? Iya. Harus itu. Baik, kita kan berhubung kita kali ini kita puasa nih. Ibu akan ada sedikit permainan buat kalian untuk memberi semangat kalian untuk lebih giat lagi belajar kali ini. Ini permainannya. Namanya itu tepuk pagi, siang, sore, siang. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ini permainannya. Kalau ibu bilang tepuk pagi itu tepuk 1. Tapi kalau tepuk siang itu tepuk 2. Kalau tepuk sore itu tepuk 3. Kalau tepuk malam itu tepuk 4. Gitu. Ya. Bisa dimengerti? Bisa. Coba cek. Tepuk pagi. Tepuk sore. Belum. kurang konsentrasi Nuril. Ayo ibu coba lagi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Sip. Tepuk siang. Tepuk pagi siang. Ini kalau tepuk pagi siang. Gitu. Tepuk pagi sore. Oke. Sudah konsentrasi semua ya. Oke, materi kita kali ini mengenai mobilitas sosial. Pernah dengar? Pernah? Di mana? Pernah lihat di buku ya? Iya. Oh, baiklah ini. Udah baca berarti tadi malam. Oke, pada hari ini tujuan kita belajar pada kali ini itu yang pertama, kita itu memahami pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, itu untuk memahami bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan yang terakhir, kita akan memahami faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Tuh. Ibu, yang pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian mobilitas sosial. Ibu ada cerita gini. Itu ada anak yang namanya Budi. Itu adalah anak dari keluarga petani miskin. Dia itu sebenarnya mempunyai semangat belajar yang tinggi. Berhubung orang tuanya itu hanya mampu menyekolahkan dia sampai SMP, dia berinisiatif untuk melanjutkan sekolah di kota bersama temannya. Nah, berhubung orang tuanya ini tidak bisa menghidupi atau membiayai sekolahnya, dia itu sambil kerja mengedarkan koran-koran dan majalah-majalah di lampu merah gitu. Jadi atas semangat belajarnya itu dia bekerja keras bersama temannya itu hingga ke perguruan tinggi. Dia membiayai sekolahnya itu dengan usahanya sendiri sampai dia sukses gitu. Jadi pas lulus dari perguruan tinggi, dia sudah mempunyai toko majalah dan juga koran gitu. Jadi dia itu mulai dari lahir di keluarga miskin, jadi nantinya dia akan menjadi pengusaha yang sukses. Dari cerita ibu tadi dari cerita ibu tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa itu mobilitas sosial mungkin? Belum? Oke, ibu akan mengingatkan kalian mengenai materi sebelumnya, mengenai status sosial. Siapa yang masih ingat status sosial itu apa? Saya. Ya, Rina, monggo. Status sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Oke, bagus sekali. Berarti masih ingat ya status sosial itu? Iya, Bu.
Iya, bagus. Mengenai status sosial, status sosial Budi berarti yang pertama-tama pas masih kecil itu status sosialnya apa? Dia hanya seorang anak petani miskin. Iya, betul sekali. Terus pas sudah besar, dia status sosialnya bagaimana? Menjadi orang yang sukses. Iya, betul sekali. Jadi apakah status sosial Budi itu bergerak mulai dari kecil sampai besar? Iya. Iya, betul sekali. Jadi ketika kalian sudah memahami itu, siapa yang bisa mungkin memahami pengertian dari mobilitas sosial? Karena yang cerita-cerita yang sudah Ibu ceritakan tadi itu adalah salah satu contoh dari mobilitas sosial. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Nuril. Perpindahan status sosial satu ke status sosial lain. Iya, betul sekali. Ibu sempurnakan ya. Di sini ada PPT anak-anak. Mungkin bisa dicatat. Mobilitas sosial adalah perpindahan, baik itu perpindahan, pergeseran, peningkatan atau penurunan status sosial seseorang dari suatu kelompok sosial. Seperti itu. Jadi bukan hanya peningkatan, juga ada penurunan, juga ada pergeseran seperti itu. Mungkin ada yang bertanya? Saya, Bu, mau bertanya. Iya, Nuril, tanya apa? Kata Ibu tadi mobilitas sosial adalah yang peningkatan, penurunan dan pergeseran itu maksudnya seperti apa, Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ini berhubungan dengan selanjutnya. Kita kan tadi sudah Ibu jelaskan, kita hari ini tuh mempelajari mengenai bentuk-bentuk sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial juga gitu. Nah, ini berhubungan dengan itu, yakni peningkatan, penurunan dan pergeseran. Jadi gini, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada dua. Yang pertama, mobilitas vertikal dan juga mobilitas horizontal. Yang vertikal itu dibagi dua lagi, mobilitas vertikal ke atas dan juga mobilitas vertikal ke bawah. Jadi itu jawaban dari Nuril. Jadi kalau pergeseran itu mobilitas horizontal, tapi kalau peningkatan itu mobilitas seperti cerita tadi itu mobilitas vertikal ke atas. Tapi kalau penurunan itu mobilitas vertikal ke bawah. Jadi tidak hanya melulu mobilitas sosial itu ke atas terus ke bawah terus dan juga apa pergeseran terus, itu ada tiga. Jadi ada tiga gerakan gitu. Lanjut, mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 berkumpul di sebelah sini ya, membentuk lingkaran. Juga kelompok 2 berkumpul di sini membentuk lingkaran juga. Iya, Bu. Ada sekat ya. Kalian akan melakukan diskusi kali ini mengenai bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Sudah dibagi? Sudah ya. Ibu perintah Ibu kali ini yakni yang pertama itu jelaskan perbedaan mobilitas vertikal dan horizontal dari 3 kasus ini. Yang pertama sudah dibaca? 5 menit. Kita lanjut ke kasus 2. Menit? Sudah? Kita lanjut ke kasus 3. 5 menit? Sudah? Oke, kalian sudah mengamati dari ketiga kasus di PPT Ibu. Jadi kalian itu Ibu perintahkan untuk menganalisis dari ketiga kasus tadi. Apakah itu termasuk mobilitas vertikal ke atas, mobilitas vertikal ke bawah, atau mobilitas horizontal? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu Ibu akan memberikan soal mengenai, kalian buatlah contoh dari ketiga bentuk tadi itu dari minimal 1 kasus selain yang Ibu tampilkan di PPT. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. 15 menit cukup? Cukup. Oke. Dikerjakan mulai sekarang, didiskusikan sama teman-temannya ya. Iya. Kalau nggak ngerti tanya ke Ibu, jangan tanya ke kelompok lain lah.
Ya. Iya, Bu. Ada yang nggak dimengerti? Ini, Bu. Oh, itu anu. Dan nomor 1 ini. Oke, itu ya. Iya. Ada yang nggak dimengerti kelompok 2? Ini, Bu. Oh, ibu kan tadi sudah jelaskan ini. Ya, sudah ya? Iya, Bu. Ngerti ya, Nana ya? Iya, ngerti. Sudah? Waktunya sudah habis loh. Sudah. Sudah, Bu. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 boleh diutarakan jawabannya dulu nomor 1. Yang kasus 1, Budha Maris mengalami mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Kasus 2, Bu Gayus mengalami mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Kasus 3, Pak Zainuri mengalami mobilitas horizontal. Iya, bagus sekali anak-anak. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Oke, kita berlanjut ke kelompok 2. Apa jawabannya sama? Sama. Oh, sama. Ya, berarti sama ya. Kelompok 2 mau mengutarakan jawaban nomor 2? Iya. Ya, silahkan. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas. Contohnya, Pak Hadi yang awalnya pegawai konter lalu memutuskan membuka konter sendiri dan usahanya mengalami kemajuan. Yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah. Contohnya, Bu Nisa mengalami PHK dikarenakan pandemi COVID-19. Yang ketiga, Kelompok 1 diperhatikan ya. mobilitas horizontal. Temannya Contoh mempresentasikan. kasusnya, Pak Adi sebagai guru berpindah tugas dari SMPN 1 ke SMPN 2. Sudah, Bu. Ya, terima kasih kelompok 2. Ayo beri oplos bagi kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 1 tadi yang jawaban nomor 2 belum diutarakan ya? Iya. Ayo, monggo diutarakan. Untuk mobilitas vertikal ke atas, contohnya Bu Lisa adalah guru honorer, namun ia sekarang menjabat sebagai kepala sekolah. Mobilitas vertikal ke bawah, contohnya tahun lalu Pak Rudi menjabat sebagai kepala desa, namun tahun ini dia kalah dalam pemilihan. Ketiga, mobilitas horizontal. Contohnya Pak Husni adalah anggota TNI. Tahun lalu ia bertugas di Papua, namun sekarang ia bertugas di daerah Sulawesi. Oke, bagus sekali dari kelompok 1. Beri oplos lagi kelompok 1. Ya, terima kasih anak-anak. Diskusi kalian itu sudah bagus sekali. Mengenai kesimpulan dari diskusi, siapa yang mau menjabarkan? Oke, Ibu ya mau menjabarkan ya. Dari yang Ibu amati dari diskusi kalian tadi, Ibu bisa menyimpulkan bahwa kasus 1 itu menunjukkan itu adalah salah satu contoh mobilitas vertikal ke atas. Kasus 2 itu mobilitas vertikal ke bawah, dan kasus 3 itu adalah salah satu contoh mobilitas sosial secara horizontal seperti itu. Mengenai contoh-contohnya itu banyak sekali anak-anak yang terjadi di sekitar kalian itu adalah sudah bagus sekali tuh punya anak-anak itu. Oke, mengenai penilaian, mengenai diskusi itu bisa dikumpulkan di depan sini. Ibu akan bawa dulu ya. Iya, Bu. Minggu depan ibu bagikan ke kalian. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai apa tadi? Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama itu ada faktor pendorongnya itu yang pertama ada faktor struktural. Nah, faktor struktural ini ada gambar Ibu. Coba diperhatikan. Gambar apa itu? Presiden-presiden dan wakilnya. Iya, betul sekali. Untuk ini faktor pendorong mobilitas sosial itu adalah salah satunya adalah faktor struktural. Mengenai faktor struktural, ini kita bisa lihat dari contoh yang Ibu berikan itu mengenai presiden-presiden. Apakah kan di negara kita itu menganut sistem demokrasi. Nah,
Dengan itu kita akan mudah tuh, meskipun kita rakyat biasa, kita terbuka untuk mengikuti, tidak memandang apakah kita itu dari keluarga kaya, keluarga miskin, kita bebas untuk mencalonkan jadi presiden. Tidak seperti kalau sistem kerajaan. Kalau sistem kerajaan itu akan tertutup, mobilitas sosial kita akan sulit untuk bergerak gitu. Jadi adanya faktor struktural ini mendorong untuk berjalannya mobilitas sosial gitu. Paham? Paham. Oke. Yang kedua itu ada faktor individu. Faktor individu ini itu menunjukkan bahwa setiap individu kan memiliki perbedaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan gitu. Jadi tergantung dia itu sikapnya itu bagaimana, pengetahuannya itu bagaimana, keterampilannya bagaimana. Tidak memandang bahwa meskipun itu dua orang ya dari lulusan sama, dari kampus yang sama, tapi dalam memperoleh pekerjaan kadang itu berbeda tergantung sikap, pengetahuan, dan keterampilannya gitu. Jadi mobilitas sosial ini bisa terjadi faktor pendorongnya itu salah satunya faktor individu ini. Yang selanjutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial ini itu berangkat dari ketidakpuasan dari individu itu sendiri. Ketika seseorang itu tidak puas mengenai status sosialnya sekarang, mereka akan bekerja keras untuk mengubah status sosialnya itu, yaitu akan terjadi mobilitas sosial karena ketidakpuasan mengenai status sosialnya itu tadi. Gitu. Yang selanjutnya itu ada faktor ekonomi. Nah, ketika keadaan ekonominya itu suatu keluarga itu baik, maka mereka akan mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Salah satunya adalah mudah untuk mengenyam pendidikan, mudah untuk mencari pekerjaan. Jadi dalam melakukan mobilitas sosial ini mudah bagi mereka yang ekonominya itu cenderung baik. Gitu. Yang selanjutnya itu ada faktor politik. Oke, kita lihat pada zaman dahulu. Zaman dahulu ketika kita dijajah oleh bangsa Belanda, itu kita sulit untuk melakukan mobilitas sosial karena politik di negara kita itu dikuasai mereka. Jadi kaum pribumi itu sulit melakukan mobilitas sosial karena faktor politik ini gitu. Tapi kalau politik ini berjalan dengan lancar seperti sekarang ini, akan lancar melakukan mobilitas sosial seperti itu. Yang terakhir ada kemudahan dalam akses pendidikan. Kemudahan dalam akses pendidikan ini seperti yang kita sudah alami sekarang ini, zaman modern kali ini, itu sangat mudah sekali mengakses pendidikan. Kita bisa mendownload buku PDF secara suka-suka, kita bisa membuka blog-blog dari orang-orang demi meraih ilmu dari situ gitu. Jadi kemudahan dalam akses pendidikan ini dapat memudahkan kita untuk melakukan mobilitas sosial, dapat mempermudah kita mencari pengetahuan yang luas seperti itu. Kita lanjut, ini kan sudah pendorongnya itu ada berapa? Ada 6. Betul sekali. Kita lanjut ke faktor penghambatnya. Jadi tidak melulu mobilitas sosial ini ada faktor pendorong saja, tapi juga ada faktor penghambatnya. Faktor penghambat mobilitas sosial ini ada 2. Yang pertama adalah kemiskinan. Kenapa kemiskinan kok digolongkan menjadi faktor penghambat mobilitas sosial? Karena ketika seseorang itu dalam keadaan miskin, dia itu susah dalam mengenyam pendidikan, dia itu susah dalam mencari pekerjaan. Jadi gitu anak-anak. Jadi kalau orang-orang itu dalam
sangat sulit melakukan mobilitas sosial seperti itu. Tapi tergantung sih, tergantung dari semangat dan ambisinya untuk mengubah status sosialnya itu. Yang kedua itu ada diskriminasi. Ada yang tahu diskriminasi itu apa? Belum tahu ya? Belum. Ya, diskriminasi itu pembedaan perlakuan tentang ras, agama, atau suku bangsa seperti itu. Jadi ketika ada diskriminasi ini adalah salah satu faktor penghambat mobilitas sosial, anak-anak. Contoh itu pada zaman penjajahan Belanda yang tadi sudah Ibu sampaikan mengenai faktor politik itu ketika dulu ada diskriminasi mengenai kaum pribumi dengan Belanda. Itu ketika kaum pribumi itu sangat dibatasi mengenyam pendidikan itu, anak-anak. Jadi mereka kaum pribumi pada saat itu sulit sekali melakukan mobilitas sosial. Gitu. Jadi karena diskriminasi ini. Ada pertanyaan mengenai penjelasan Ibu tadi? Tidak ada ya. Begitu Ibu yang bertanya sekarang. Ayo ambil kertas kalian satu-satu. Ya. Tulis nama kalian di pojok kanan atas. Ibu akan di sini Ibu menggambar bagan. Tulis seperti ini ya, Nana ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Ibu jelaskan ya. Yang pertama, itu perintah Ibu kali ini kalian mengenai pekerjaan individu ini, kalian perhatikan orang-orang yang berada di sekitar kalian. Maksudnya di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian, itu carilah 5 contoh mobilitas sosial itu yang meliputi mobilitas sosial vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan horizontal. Jadi yang pertama, semisal 1 itu Budi. Budi itu termasuk mobilitas vertikal atas. Tulis di sini mobilitas vertikal atas gitu. Kejadiannya tulis di sini, singkat saja. 5 itu jangan melulu mobilitas vertikal ke atas, mobilitas vertikal ke bawah, terus nggak ada mobilitas horizontal. Jadi 5 itu harus mencakup 3 bentuk mobilitas sosial ini ya. Ngerti? Iya. Ngerti, Bu. Ya. Monggo dikerjakan. Sudah ya? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan di meja Ibu, ketua kelasnya, ayo perwakilan. Oke, berhubung kita sudah melalui penjelasan pengertian mobilitas sosial itu sudah kan tadi kan, terus bentuk-bentuk mobilitas sosial juga sudah, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial juga sudah. Maka berakhirlah pembelajaran kali ini. Kalau begitu, siapa yang bisa menyimpulkan dari penjelasan Ibu tadi, dari mulai awal sampai akhir? Siapa? Mobilitas sosial itu apa? Oke. Mobilitas sosial Ibu ya akan menjelaskan penyimpulannya. Mobilitas sosial itu adalah perpindahan, pergeseran, peningkatan atau penurunan status sosial seseorang dari kelompok sosial, dari suatu kelompok sosial. Dan yang kedua adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Siapa yang mau menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial? Menyimpulkan tadi yang sudah Ibu jelaskan? Ada 2 kan tadi kan ya? Iya. Yang pertama mobilitas Vertikal. Yang kedua mobilitas Horizontal. Ya sip, masih ingat berarti. Kalau faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial tadi yang Ibu jelaskan, siapa yang bisa menyimpulkan?
mobilitas penghambat mobilitas itu pendorong mobilitas sosial itu ada berapa? Ada 6. Apa aja? Pertama, Faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, kemudahan dalam akses pendidikan. iya sih betul sekali. Kalau faktor penghambatnya ada berapa tadi? 2. Yang pertama, Kemiskinan, diskriminasi. iya betul sekali anak-anak. Aplaus bagi kita semua. Tuh. Buat mematangkan kalian untuk mempelajari mengenai mobilitas sosial ini, Ibu ada PR, ada pekerjaan rumah bagi kalian. Biar kalian itu matang gitu dalam mempelajari mobilitas sosial. Kalian buka buku paket halaman 93. Itu kalian tandai buat pekerjaan rumah kalian. Dikumpulkan minggu depan. Ya, Iya, Bu. Pesan Ibu sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini itu kalian itu sebelumnya kalau minggu depan kita belajar mengenai apa ya? Apa? Saluran-saluran sosial ya? Iya, Bu. Oh iya saluran mobilitas sosial. Berarti ada sangkut pautnya ya dengan mobilitas sosial. Berarti kalian itu jangan tetap dipelajari itu mengenai mobilitas sosial tadi yang sudah dipelajari itu. Ya, pesan Ibu kali ini untuk kalian yang pertama jangan lupa belajar mengenai materi selanjutnya. Dan yang kedua itu jangan lupa mengerjakan tugasnya. Yang ketiga itu yang paling penting kalian itu harus selalu menjaga kesehatannya agar kalian itu tetap sehat. Ya? Iya, Bu. Ya. Mungkin hari ini sampai jam sudah habis ya? Iya. Ketua kelas bisa dipimpin doa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya Ibu. Mengucapkan terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.